Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesianur Safitri, NIM 1923-98 dari jurusan Pendidikan IPA. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu cabang dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi layanan khusus. Pada materi administrasi layanan khusus ini, kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari administrasi layanan khusus itu sendiri, serta contoh-contoh layanan khusus yang ada di sekolah maupun yang ada di dalam kampus. Yuk, simak video kali ini. Nah, yuk kita bahas apa itu administrasi layanan khusus, definisi, dan apa-apa saja contoh layanan yang ada dalam administrasi layanan khusus itu sendiri. Secara bahasa, administrasi layanan khusus merupakan administrasi, yaitu mengelola atau memanajemen. Layanan merupakan sesuatu yang diberikan agar terciptanya suasana yang nyaman, sedangkan khusus yaitu perlakuan yang berbeda pada umumnya. Jadi, administrasi layanan khusus merupakan sesuatu program atau manajemen yang dilakukan secara khusus, atau pengertian lainnya yaitu suatu usaha atau program yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa dalam proses kegiatan belajar mengajar agar terciptanya tujuan pembelajaran yang optimal. Contoh-contoh layanan khusus yang ada di sekolah maupun yang ada di kampus yaitu ada perpustakaan, ada kantin, ada labor, ada UKS atau puskesmas yang ada dalam sekolah atau kampus tersebut, ada koperasi, dan lain-lain. Nah, yuk kita bahas satu persatu layanan-layanan khusus yang ada di sekolah maupun yang ada di dalam kampus. Yang pertama yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat yang menyediakan sumber-sumber belajar seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, sinopsis, koran, majalah, dan lain-lain yang dapat menunjang proses pembelajaran siswa maupun mahasiswa. Nah, di dalam perpustakaan tersebut diharapkan dapat memenuhi standar seperti ruangannya yang sejuk, nyaman, hening, tersedianya buku-buku yang terupdate atau yang terbaru, serta buku-buku di sana tersusun rapi, bersih, dan tidak berdebu. Semuanya diharapkan atau ditujukan agar siswa-siswa atau mahasiswa yang membaca di dalam perpustakaan tersebut merasa nyaman dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Adapun dari fungsi-fungsi perpustakaan, yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini bertujuan untuk menambah wawasan peserta didik serta membantu peserta didik dalam mempelajari materi-materi sebelumnya sehingga tugas-tugas yang diberikan dapat terselesaikan. Yang kedua yaitu fungsi informasi sebagai wadah penyedia informasi bagi peserta didik yang ingin mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, dalam penyediaan fungsi informasi ini, pihak perpustakaan sebaiknya menyediakan komputer-komputer yang terhubung dengan koneksi internet sehingga para siswa atau mahasiswa itu sendiri dapat mencari tahu apa yang mereka butuhkan secara cepat dalam koneksi pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi di sini bukan sebagai tempat piknik dalam acara liburan, tetapi fungsi rekreasi di sini sebagai wadah yang dapat melalang buana pemikiran dari siswa atau mahasiswa dalam mencari ilmu tentang pendidikan. Contohnya saja, mereka dapat melihat situasi-situasi kampus atau sekolah yang ada di luar negeri serta keadaan pendidikan yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain. Yang keempat yaitu fungsi penelitian. Perpustakaan sebagai wadah tempat untuk menjawab semua pertanyaan atau hal-hal yang ingin diketahui oleh peserta didik. Dikarenakan peserta didik merupakan seseorang yang memiliki hasrat keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, perpustakaan diharapkan sebagai tempat untuk menjawab semua pertanyaan atau hasrat keingintahuan yang tinggi dari peserta didik itu sendiri. Lanjut ke layanan khusus yang ketiga yaitu kafetaria. Kafetaria merupakan tempat penyedia makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik.
Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan khusus kafetaria ini, seperti posisi dari kafetaria tersebut. Sebaiknya posisi dari kafe jangan di tengah-tengah atau di pusat sekolah atau kampus. Sebaiknya diletakkan di sudut atau di tepi dari lingkungan sekolah atau kampus tersebut, karena jika di tengah-tengah dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembelajaran akibat bau masakan yang dihasilkan dari kafe tersebut. Yang keempat, unit layanan khusus, yaitu UKS. UKS merupakan kepanjangan dari unit kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah ini merupakan layanan yang diberikan oleh sekolah kepada semua siswa tanpa terkecuali agar siswa tersebut dalam keadaan sehat dalam proses pembelajarannya. Nah, dalam UKS ini banyak sekali hal-hal yang harus dilengkapi agar UKS tersebut termasuk dalam memenuhi kategori standar. Nah, ada obat-obatan, ada petugas, ada sarana prasarana yang harus dipenuhi oleh sekolah. Dalam proses pembelajaran, jika ada siswa yang sakit, pusing, demam, dan lain-lain, dapat ditangani oleh UKS tersebut, sehingga siswa tersebut dapat ditangani secara cepat. Nah, jika UKS tersebut tidak dapat menangani keluhan siswa itu lagi, maka sekolah dapat menindaklanjuti siswa yang sakit tersebut ke puskesmas yang terdekat. Namun, tak jarang saat sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang memiliki UKS namun tidak memenuhi standar atau kriteria yang cukup dalam syarat-syarat sebuah UKS. Selanjutnya, layanan khusus yaitu sarana ibadah. Sarana ibadah merupakan tempat yang digunakan oleh siswa atau peserta didik maupun guru untuk menjalankan ibadah mereka. Banyak hal juga yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan sarana ibadah ini. Seperti yang pertama yaitu kebersihan tempat. Kebersihan tempat ini banyak hal pula yang diperhatikan, seperti sajadah, mukena, agar siswa tersebut dapat nyaman dalam menjalankan ibadahnya. Sarana ibadah ini juga dapat berfungsi sebagai penunjang pembelajaran bidang kerohanian bagi siswa maupun peserta didik. Nah, dari layanan khusus yang telah dijelaskan di atas seperti perpustakaan, laboratorium, kafetaria, UKS, tempat ibadah, dan lain-lain, semuanya diperuntukkan untuk kelancaran dari proses pembelajaran siswa atau peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Demikianlah video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.